yakin pada Helwa, gadis elok yang baru saja sah menjadi istri dadakannya. Karena Hufair sang calon suami tiba-tiba menghilang, lebih tepatnya tidak hadir saat acara akad nikah akan dilangsungkan, dengan alasan belum siap nikah karena masih ingin sekolah. Sehingga ayah Helwa yang kadung kepalang malu dengan tamu yang telah hadir walau tak seberapa itu, segera mengambil pengantin pengganti, yaitu Ahlan, seorang ustadz yang diundang untuk khutbah akad nikah, pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa nikah. Dan untungnya, Ahlan punya cincin peninggalan almarhum ibunya yang juga merupakan mahar di waktu menikah dulu, hingga saat Pak Gunawan memohon-mohon pada Ahlan untuk menikahi Helwa. Ahlan langsung mengambil cincin yang selalu disimpan di dompetnya untuk dijadikan mahar Helwa. Perlahan Helwa membalikkan badannya yang awalnya duduk di sofa menyampingi Ahlan yang sedang berdiri. "Untukku?" Bibir mungil tipisnya tersenyum sinis, lalu mata murkanya beralih menatap cincin di tangan Ahlan, kemudian menatap ke sang pemilik tangan tersebut. Ces! Tiba-tiba Ahlan tertegun sejenak menatap rupa gadis yang baru saja sah menjadi istrinya. Baru kali ini ia melihat gadis seelok Helwa. Benar adanya yang ia dengar saat mau menghadiri undangan pernikahan bahwa mempelai wanitanya adalah seorang gadis SMA yang merupakan anak dari pemilik sekolah di mana tempat ia baru mengajar tersebut memiliki para sangat cantik Mbak Cleopatra. "Jadi sekarang kamu suamiku?" tanya Helwa yang hanya dijawab senyuman oleh Ahlan. Sebab Ahlan sendiri tak menyangka bahwa ia telah menjadi seorang suami, yang tadinya ia hanya memenuhi undangan. Entah mau disebut anugerah, hadiahkah atau apa ia masih tak tahu untuk menyebutkan pernikahan dadakannya. Helwa mengambil cincin dari tangan Ahlan lalu memakainya di jari manisnya. Namun setelah itu tiba-tiba Helwa nangis terseduh-seduh. "Kamu kenapa?" tanya Ahlan, bingung. "Sebenarnya aku nggak mau nikah." "Denganku?" tanya Ahlan. "Bukan. Lalu? Sebenarnya aku nggak mau nikah, tapi ayah yang maksa aku untuk nikah." Jelas Helwa. "Kenapa?" tanya Ahlan. "Cuman gara-gara ngelihat aku sama Hufair pelukan di taman belakang sekolah." Jelas Helwa lagi. "Kenapa pelukan?" tanya Ahlan lagi. "Ya kangen dong, namanya aja pacar." "Ya kenapa pacaran?" "Ya karena aku nggak bisa gak pacaran." "Kenapa?" Helwa yang geram dengan pertanyaan Ahlan segera berdiri. "Ih, kok bawel sih?" kesal Helwa. "Kenapa?" ulang Ahlan dengan santai sambil duduk di sofa yang tadi Helwa dudukin. "Ya kalau nggak pacaran nanti aku bakalan sepila." "Hidupmu?" "Waku." Jawaban Helwa seketika membuat Ahlan menautkan alis, bingung. Karena kalau ada pacar kan selalu ada yang nyewa kita, nanyain, merhatiin dan lain-lainnya. Lanjut Helwa menjawab kebingungan Ahla. "Sepertinya kamu perlu diruqyah," ucap Ahlan enteng. "Apa?" Helwa membelalakan mata indahnya. "Pacaran gak ada aturannya dalam Islam, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, seperti yang kamu rasakan saat itu hingga orang tuamu mengambil tindakan untuk menikahkan kalian." Jelas Ahlan. Helwa sejenak terdiam, lalu. "Tapi kami saling cinta." "Cinta itu hanya hadir setelah adanya akad, sebelumnya itu nafsu." Jelas Ahlan lagi. Helwa bergemin. "Kenapa? Mulai menyadari?" tanya Ahlan. Helwa masih bergeming. "Sudah berapa kali pacaran?" Helwa tampak berpikir. "Ya, banyak, soalnya sudah dari kelas 6 SD. Jujur Helwa. "Lalu pernah sejauh mana kalian melangkah?" Selidik Ahlan. Helwa kembali tampak berpikir. "Kayaknya gak ada, mentok kami pelukan, ya yang sekarang ini sampai aku dinikahkan. Selain itu, gak ada. Ciuman? Gak pernah." Ahlan bergeming. "Memang kenapa sih?" Helwa mulai risih dengan pertanyaan-pertanyaan Ahlan.
Nggak apa-apa, takutnya kamu sudah mustamal. Apa itu mustamal? Suci tapi tidak mensucikan. Ahlan melangkah ke kamar mandi, meninggal Helwa yang masih terdiam diri di tempat dengan mata melotot. Astagfirullah, seru Ahlan. Ahlan yang baru keluar dari kamar mandi ngambil wudhu, seketika terkejut melihat Helwa. Jika tadi ia terkejut karena terperangah akan rupanya, sekarang beda lagi. Ahlan terkejut karena penampilannya. Sungguh berbanding balik dengan penampilan tadi saat baru menemuinya di kamar dengan pakaian gaun putih lengkap dengan hijab dan bunga melati di kepalanya. Helwa yang saat ini hanya tengah memakai tank top dan celana pendek sepaha. Kamu kenapa? Tanya Helwa yang melihat ekspresi keterkejutan pada Ahlan. Ahlan yang tadinya refleks memalingkan sedikit wajahnya seketika menoleh pada Helwa, setelah menyadari bahwa dirinya berhak melihat apapun yang ada di diri Helwa. Dengan langkah pelan Ahlan menghampiri Helwa yang tengah berdiri di pinggir ranjang. Kenapa berubah jadi seperti? Apa yang berubah? Tanya Helwa bingung sambil menelisik dirinya. Aku tetap Helwa yang tadi, istrimu. Ujar Helwa polos. Penampilanmu, dan ini, kenapa rambutmu berwarna seperti ini, seperti rambut jagung? Ahlan sedikit menyentuh rambut Helwa yang berwarna pirang. Gak ada yang berubah, aku memang suka gonta-ganti warna rambut, dan untuk penampilan, sehari-harinya memang seperti ini. Helwa sedikit mengangkat tali tank topnya hingga sedikit menampakkan pusarnya saat tank topnya terangkat. Ahlan segera memalingkan wajahnya sambil menelan ludah. Bagaimanapun dia laki-laki normal, jika sudah dihadapkan ke hal semacam yang dihadapinya, apalagi wanita belia umur 19 tahun yang kata orang-orang bak bunga masih mekar-mekarnya itu adalah istrinya, dengan sejuta keindahannya. Helwa memang gadis yang terkenal dengan kecantikannya juga kenakalannya. Sehari-harimu tampil setengah telanjang gini? Ahlan kembali menatap Helwa setelah bisa menguasai perasaannya sendiri. Sebab hal ini merupakan pertama kalinya ia melihat keindahan wanita secara langsung. Gak juga kok, ini kan lagi tren. Oh, ujar Ahlan santai. Kenapa? Kamu terkejut? Enggak, cuman apa? Potong Helwa karena Ahlan seperti tidak mau melanjutkan kata-katanya. Cuman biasanya seorang gadis masih segan campur malu saat akan menampakkan diri untuk pertama kalinya pada sang suami, jelas Ahlan. Oh itu sebabnya si gadis biasanya belum pernah kenal aja sama suaminya. Tanggap Helwa enteng. Dan kamu, memangnya kenal sama saya? Tanya Ahlan juga enteng. Sejenak Helwa terdiam mendengar perkataan Ahlan, sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal ia berucap. Ya makanya kita kenalan dulu. Helwa mengulurkan tangannya hendak bersalaman dengan Ahlan, namun segera Ahlan tarik tangannya sebelum bersentuhan dengan Helwa. Maaf, saya lagi punya wudhu. Memangnya kenapa kalau punya wudhu? Ahlan mengerutkan alisnya, heran, namun sedetik kemudian ia menyadari dari pertanyaan Helwa, bahwa Helwa gadis yang dinikahinya masih minim pengetahuan agamanya. Nanti jadi batal wudhu saya kalau bersentuhan sama kamu meskipun kamu istriku, sedangkan saya masih mau beribadah sholat isya dulu. Jelas Ahlan. Helwa masih tampak bingung, lalu. Oh, jadi harus punya wudhu ya kalau mau beribadah? Ahlan hanya menjawab singkat iya pada Helwa sambil berlalu mengambil sajadah dan menghamparkannya. Tidurnya suami istri kan katanya juga ibadah, lalu gimana dong biar wudhunya nggak batal? Secara kan ibadah yang itu harus bersentuhan. Ahlan yang hendak takbiratul ihram seketika terhenti mendengar pertanyaan Helwa. Eips. Ahlan terbangun saat mendengar as-salatu khairu minan naum di waktu syubuh. Tatkala membuka mata, ia langsung menjumpai Helwa duduk di sampingnya, tengah menatap dirinya. Jika Nabi Adam mendapati Hawa tersenyum tatkala membuka matanya saat tidur, lain halnya dengan Ahlan yang mendapati Helwa tengah merengut. Ahlan merasa seperti Nabi Adam, bangun-bangun ternyata telah dihadiahi pasangan. Ahlan tersenyum,
saat menyadari semalam ia telah menikah dan memiliki istri. "Kamu kenapa?" Ahlan bangun dari posisi tidurnya dan duduk di sisi Helwa. "Aku baru tahu kalau kamu itu ustaz baru di sekolahku," jawab Helwa dengan masih merengut. Ahlan masuk ngajar bertepatan dengan Helwa diskors dari sekolah, sebab kasusnya dengan Hufair. "Memang kenapa?" tanya Ahlan lagi. Helwa tak menjawab, ragu untuk mengaku malu pergi ke sekolah dengan menyandang sebagai istri dari Ahlan. Apalagi orang-orang di sekolah taunya Helwa akan menikah dengan Hufair, tapi ini malah menikah dengan Ahlan. Serasa malu dua kali menurut Helwa. Yang pertama karena berpelukan dengan Hufair. Sehingga ayah Helwa yang merupakan ketua yayasan memutuskan untuk menikahkan mereka berdua untuk menjaga nama baik sekolah yang berbasis madrasah, sebab kasus Helwa dan Hufair sudah menjadi berita buruk di kalangan guru dan siswa. Awalnya orang tua Hufair menolak sebab Helwa dan Hufair masih sekolah. Namun ayah Helwa menjelaskan bahwa Menteri Pendidikan memperbolehkan siswa atau siswi yang menikah masih bisa mengenyam pendidikan dan ikut ujian. Apalagi melihat Helwa yang akan segera lulus di beberapa bulan ke depan. Dan lagi ayah Helwa hanya menikahkan Helwa dengan Hufair secara agama saja. Belum kekawa. Namun saat acara akad akan dilangsungkan tiba-tiba Hufair tidak datang. Ia mengirimkan pesan bahwa belum siap untuk menikah. Kepalang tamu undang yang hanya sebatas kerabat dan guru datang, karena tidak ingin malu dua kali, sudah nikahnya dadakan dikarenakan hal memalukan yang dilakukan Helwa, jadilah ayah Helwa mencari pengantin pengganti. Mungkin dengan menikah dengan seorang ustadz Helwa menjadi lebih baik pikir ayah Helwa saat itu. "Kenapa diam?" Pertanyaan Ahlan membuyarkan lamunan Helwa. Helwa menggelengkan kepalanya. "Gak apa-apa." Helwa datang ke sekolah dengan Ahlan, olokan menggoda juga ejekan tak dapat dielakkan lagi dari para siswa-siswi maupun kalangan guru untuk Helwa. Bahkan Helwa sampai dibenci oleh salah satu guru perempuan yang mulai dari Ahlan mengajar langsung mengaguminya. Saat istirahat Helwa tak tahan untuk tak menemui Ahlan di ruang guru. "Cie, si pengantin baru kangen-kangen aja. Sampai disamperin sama si istri," goda Pak Remon yang meja gurunya berdekatan dengan Ahla. Helwa cuek dengan ejekan itu, ia beralih menatap Ahlan yang masih sibuk dengan laptopnya. "Ustadz," panggil Helwa. "Duh, aku keluar aja deh, takut ngeganggu." Pak Remon berdiri dari kursinya lalu berlalu keluar. "Tidak perlu Pak, santai aja di sini," usul Ahlan, tapi yang ditolak halus oleh Pak Remon sambil nyengir menggoda pada Ahlan. Ahlan melirik Helwa. "Ada apa?" "Aku capek diolok-olok terus sama mereka." Helwa duduk di kursi depan Ahlan dengan kasar. "Gak usah lari biar gak capek," tanggap Ahlan enteng, tapi berhasil membuat Helwa jengkel, sia-sia kayaknya curhat ke Ahlan. "Cie, manten baru," goda Ara, sepupu Helwa saat Helwa tiba di kantin nyamperin Ara. "Semalam gimana? Tidur seranjang gak sama Ustadz Sahlan?" Pertanyaan Ara seketika mengingatkan Helwa pada penawarannya pada Ahlan. "Ini kita tidur konsepnya gimana?" tanya Helwa malam itu saat Ahlan berjalan menuju ranjang Helwa. Ahlan melirik Helwa. "Inginnya kamu gimana?" "Hah?" Helwa tergelagap. Ya aku nggak tahu. Aku emang sering pacaran tapi baru kali ini jadi istri. Yang kamu tahu jadi istri gimana?" tanya Ahlan. "Hah?" Lagi-lagi Helwa tergelagap. "Ya kalau Ustadz mau, aku sebagai istrinya katanya nggak boleh nolak. Gitu yang akau tahu." Helwa segera memalingkan wajahnya, mendadak malu sendiri dengan penjelasannya. "Penawaranmu boleh juga," tanggap Ahlan. "Takutnya saat melakukannya nanti kamu malah ngebayangin wajah mantan suami kamu. Itu tidak boleh juga menimbulkan denolsa. Definisi dari aku memiliki ragamu tapi hatimu milik Hufair." Ahlan tersenyum simpul di akhir kalimatnya. "Ish."
Helwa mendesis mengingat ucapannya semalam. Dia bilang tunggu masa idahku dulu sama Hufair, baru ada nafkah batin. Tutur Helwa. Ara tergelak. 3 bulan dong, bertepatan kita udah lulus, mungkin sengaja kali. Tanggap Ara. Padahal aku udah nggak banget sama si biar tigang sek Hufair, enak malah. Aku Helwa. Memang pengem banget ya nafkah batin dari Ustadz Zalan? Ara tergelak di akhir kalimatnya. Belum sempat Helwa jawab, tiba-tiba Hulia datang yang tak lain adalah sepupu Ara juga Helwa. Gak perlu ditanya lagi, Ra. Kan dia udah jelas wanita Giampatel. Sinis Hulia. Ih, apaan sih kamu Hul? Dateng-dateng nai nolot. Tergur Ara. Ada apa sih Bu Ketua OSIS? Tanya Helwa kalem namun sebenarnya greget. Ra, bilangin ke sepupu tersayangmu yang G4TL itu, suka banget yang ngerebut punya orang. Hulia berucap seraya bersedekap dada. Helwa mendelik ke arah Hulia. Emang aku berebut siapa? Ustadz Ahlan. Ketus Hulia. Helwa mengerutkan keningnya. Kenapa? Nggak percaya? Tanya Hulia. Ustadz Ahlan baru pertama kali datang ke kota ini. Sebelum ngajar di sini sudah Abah jodohkan denganku. Abah sudah mempersiapkan. Bahkan staf guru-guru di sini sudah pada tahu semua bahwa Ustadz Ahlan akan dijodohkan denganku. Tapi semua berantakan saat Pak Gunawan ayahmu itu lebih dulu Nenegram Tigamis memintanya untuk menikahimu. Gadis yang jauh dari kata pantas untuk seorang ustadz. Masak istri Ustadz Pena. Pilanya seksi banget kalau di luar sekolah. Gaul abis. Hulia memandang Helwa dengan tatapan mengejek. Ngaku-ngaku Ustadz calon kamu karena cuman menyukainya. Siswi lainnya bahkan bu guru sini rata-rata juga pada suka semua sama Ustadz Ahlan juga ingin kali jati istrinya. Protes Ara. Tapi gak ngerendahin diri kayak Pak Gunawan sampai bersimpuh pada Ustadz Ahlan di hadapan orang banyak bukan cibir Hulia. Ara yang udah geram sama omongan Hulia berdiri. Yang sopan dikit ya kamu ngomongin Pak Gunawan. Walau bagaimanapun dia itu pemilik sekolah ini. Jika tidak ingin dikeluarkan dari sekolah ini, jaga tuh mulut. Ancam Ara. Apa? Mau mengeluarkan aku dari sekolah ini? Emang bisa? Ingat ya, sekolah ini menjadi harum dan terkenal sebab aku. Sebab prestasi-prestasiku, akulah yang banyak membawa piala ke sekolah ini, bukan anak kebanggaannya ini. Setelah berbicara dengan angkuhnya, Hulia pergi berlalu, meninggalkan emosi pada Helwa. Emang gak bisa banget ya Hel hari ini kamu mengacung bolos sekolah, tanya Ara pada Helwa yang tengah memasukkan semua buku-bukunya ke tas. Gak bisa Rah, aku males banget kalau harus ulangan matematika. Jawab Helwa. Mana semalam aku gak belajar lagi, sambungnya. Terus kalau Ustadz Ahlan nyariin kamu buat ngajak pulang gimana? Bilang aja gak tahu, lagian aku lihat tadi ia lagi keluar kayaknya lama soalnya bawa tas. Tutur Helwa. Duh kamu nih Hel, kapan sih mau tobat nakalnya? Keluh Ara. Pasti tenolbat kok Rah, cuman lagi nunggu hidayah aja. Ara mendesis mendengar jawaban Helwa. Ya udah ya Rah, aku duluan bye-bye. Helwa berlari-lari kecil sambil mengendap-ngendap memastikan situasi aman. Ia mengedarkan pandangan mencari satpam yang biasa tugas. Tenang aja, satpamnya udah aku amanin kok. Suara bariton khas laki-laki mengagetkan Helwa, perlahan ia menoleh. Duh Kak Chandra bikin kaget aja. Helwa bernafas lega, ternyata pria itu Chandra, wakil ketua OSIS yang sering bantuin Helwa. Chandra tersenyum. Aman kok. Hehehe, makasih ya Kak, Helwa duluan. Helwa segera berlari menuju gerbang sekolah. Awas, jangan bilang-bilang lo Kak. Sambungnya lagi, yang hanya dibalas senyuman oleh Chandra. Setibanya di gerbang, seperti biasa, Helwa akan melemparkan tasnya terlebih dahulu baru nyusul dengan memanjat pagar. Helwa beraba-aba 1, 2, 3, lalu ia melempar tasnya kuat-kuat biar bisa keluar melewati pagar, lalu giliran dirinya manjat.
saat kaki sebelah kirinya hendak nginjak tanah tiba-tiba. "Ini tas kamu." Sontak Helwa menoleh dan langsung mendapati Ahlan tengah memegang tas Helwa. Epi 3S, anggun berjilbab. Setelah 2 jam akhirnya selesai juga hukuman Helwa berjemur di bawah tiang bendera, sebab dihukum oleh Ahlan. "Kamu bukan hanya muridku, tapi istriku. Jadi akan lebih tegas lagi untuk memberikan kompensasi," ucap Ahlan sebelum menghukum Helwa sebab kepergok akan bolos sekolah. Helwa keluar dari lapangan dengan wajah memerah sebab kepanasan. "Minumlah, kamu pasti haus setelah 2 jam berjemur." Chandra memberikan sebotol minuman dingin pada Helwa yang tiba-tiba muncul menghampiri Helwa. "Hehe, Kak Chan memang paling pengertian." Helwa nyengir sambil melangkah hendak mengambil botol air yang diulurkan Chandra. Namun sebelum itu Helwa mendadak jatuh sebab jalan yang tak seimbang. "Hel, kamu kenapa?" Chandra yang panik segera membantu Helwa berdiri dan memapahnya. "Nggak tahu Kak, mendadak tadi hilang keseimbangan, mata kayak ada kunang-kunangnya gitu," jawab Helwa. "Tidak dihalalkan wanita dan pria yang bukan mahramnya bersentuhan, apalagi berangkulan seperti itu." Chandra dan Helwa serempak menoleh pada Ahlan yang berdiri tak jauh dari mereka berdua. Chandra segera menjauh dari Helwa yang sekarang merupakan istri dari ustadznya. "Maaf Pak Ustadz, tadi saya hanya nolongin Helwa yang terjatuh," jelas Chandra dengan gugup. "Jangan melakukan hal yang bisa merusak nama baik sekolah, apalagi sekolah ini berbasis madrasah," jelas Ahlan. Chandra kembali minta maaf, lalu setelahnya ia pamit untuk pergi. Ahlan beralih menatap Helwa yang kulit wajahnya yang putih tampak memerah sebab kepanasan. "Duduklah di bangku itu," titah Ahlan sambil menunjuk bangku dekat taman sekolah. Helwa menurut. "Minumlah." Ahlan menyodorkan es boba yang tadinya ia beli setelah mereka sama-sama duduk di bangku. "Untukku?" Ahlan gangguk dan Helwa segera meminumnya. "Tahu aja Ustadz kalau aku suka es boba," celetuk Helwa di sela-sela minumnya. Helwa heran dengan jalan pikiran Ustadz yang berstatus suaminya tersebut. Tadi menghukumnya, tapi sekarang membelikan es favoritnya. "Ustadz," panggil Helwa tanpa mengalihkan pandangannya dari gelas es bobanya. "Ustadz," panggilnya lagi, sebab Ahlan tak menyahuti. "Hem, nanti kalau mau beliin lagi yang rasa taro ya, aku biasa beli rasa itu," tutur Helwa. Ahlan bergeming sambil menatapi Helwa yang tengah sibuk menyendok biji boba ke mulutnya. "Ingat, aku nggak mau ada lagi pelanggaran dan kenakalan-kenakalan dari kamu di sekolah ini," ucap Ahlan. Helwa tak menggubris, ia masih sibuk dengan es bobanya. "Malumu sekarang jadi maluku juga, dengar Helwa." Suara Ahlan naik 1 oktav sebab Helwa mencuekinya. "Iya Paus, iya," jawab Helwa sambil mengedip-ngedipkan matanya. Ahlan hanya tersenyum simpul, lalu setelahnya ia mengambil sapu tangan dari tasnya, menggompres bibir bengkaknya dengan air dingin dari Chandra tadi. Entah apa isi tas Helwa, Ahlan tidak tahu hingga bisa melukai bibirnya hingga bengkak saat Helwa lempar tadi dan tak sengaja mengenai wajahnya. "Itu bibir Paus kenapa?" tanya Helwa yang melihat kegiatan Ahlan. "Menurut kamu?" Ahlan balik bertanya. Helwa tampak berpikir namun setelahnya ia mengedikkan bahunya. "Ya mana aku tahu," jawabnya enteng. Ahlan hanya geleng kepala melihat keluadingan Helwa. "Masuklah, kamu masih 1 jam pelajaran lagi," titah Ahlan. Helwa hanya menghembuskan nafas beratnya. Hampir setengah jam Helwa menunggu Ahlan di parkira untuk menunggunya pulang. Tak ada tanda-tanda Ahlan keluar, karena merasa kepanasan Helwa masuk ke dalam mobil. Ia menyetel AC mobil, tapi tetap merasakan gerah. Helwa berpikir mungkin karena jilbab dan pakaian tertutupnya, hingga ia melepas semuanya,
menyisakan tank top dan celana jeans panjang ketatnya. Astagfirullah! Ahlan yang baru membuka pintu mobil terkejut dengan keadaan Helwa yang tengah tertidur dengan posisi barbarnya. Kaki yang dinaikkan ke setir mobil, mulut dalam keadaan mangap dan ngorok. Ahlan masuk dan membetulkan posisi Helwa. Setelahnya ia langsung menjalankan mobilnya, namun bukan untuk pulang melainkan singgah ke pondok pesantren untuk memenuhi undangan ceramah di acara Khulakbar di sana. Setibanya di tempat tujuan Ahlan tak langsung turun, tapi ia masih merapikan diri, memakai sarung, kopiah dan sorbannya. Dipandanginya Helwa yang masih tertidur pulas, ada rasa kasihan untuk membangunkannya. Helwa terbangun dari tidurnya, ia tak melihat Ahlan di kursi kemudi. Saat melihat keluar ia sudah tak berada di parkiran sekolah, juga bukan di rumahnya. Ia keluar dari mobil dengan ekspresi bingung. Tempat apa ini, gumam Helwa sambil menyapu sekelilingnya. Yang terdapat beberapa bangunan berdempet dan panjang seperti asrama. Ia coba masuk melewati gapura yang bertuliskan Pondok Pesantren At-Suraya. Saat tiba di dalam ia menemukan sebuah panggung, yang di atasnya terdapat Ahlan duduk di kusri tengah memegang mikrofon. Dari kejauhan Helwa menatap Ahlan yang tengah berceramah, petuahnya begitu indah, pandangan Ahlan begitu teduh dan sesekali dihiasi senyuman simpul. Bahasa tubuhnya begitu halus, figurnya menebar sejuta pesona, dan mampu membius para jamaah. Ahlan benar-benar seorang ikhwan yang karismatik. Saat ceramah usai, Ahlan turun dari panggung. Banyak yang mengulurkan tangan untuk menuntunnya, namun dengan kerendahan hati Ahlan menolaknya secara halus dengan bahasa isyarat tubuh. Begitu juga saat ingin memasang sandal, beberapa orang telah menyiapkan sandal Ahlan agar tersedia langsung pakai. Dari kejauhan Helwa tersenyum salut pada apa yang dilihatnya. Ia baru tahu, ternyata Ahlan tokoh yang berperan penting di luar sepengetahuannya. Saat Ahlan melangkah berjalan melewati jamaah wanita dan para santri putri, mereka bersorak mengekspresikan kekagumannya pada sang idola. Entah kenapa Helwa tiba-tiba hatinya tergerak untuk menyamperin Ahlan. Ustadz, panggil Helwa saat tiba tak jauh dari hadapan Ahlan. Seketika orang-orang yang bersorak terdiam, kini pandangan mereka beralih menatap Helwa. Siapa wanita S3 KSI ini? Rambutnya dicat pirang lagi. Tanya salah satu jamaah. Duh mbak, gak sopan amat pakaiannya. Protes salah satu dari mereka. Iya, gak ada akhlak banget datang ke tempat muya dengan pakaian terbuka seperti itu. Ui, bening UI. Ucap salah satu jamaah pria. Komentar demi komentar buruk diajukan pada Helwa. Bahkan ada salah satu dari mereka mengusir Helwa. Melihat Helwa jadi bahan omongan para jamaah dan lebih-lebih menjadi pusat perhatian dari jamaah laki-laki sebab pakaian Helwa, Ahlan segera maju mendekati Helwa yang tengah diolok dan disoraki ramai-ramai. Bahkan Ahlan sempat dengar dari salah satu jamaah pria tadi bersiul tampak menggoda Helwa. Ahlan melepaskan sorbannya, lalu memakaikannya ke Helwa untuk menutupi aurat Helwa yang Ahlan sendiri tak terima apa yang hanya boleh dinikmati oleh Ahlan dinikmati prian lainnya juga. Seketika suara riuh yang menyoraki Helwa hening, mungkin mereka kaget dengan apa yang dilakukan Ahlan pada Helwa. Ahlan menutup kepala Helwa dengan helaian sorban yang tersisa dari menutupi tubuh Helwa sebelum akhirnya ia menarik tangan Helwa untuk keluar dan memasuki mobil. Malam-malam begini kamu minum es sebanyak itu, apalagi cuaca hujan. Kau tegur Ahlan melihat Helwa yang tengah minum boba 3 gelas sekaligus sambil bersila di lantai kamar dengan pakaian terbukanya. Gara-gara paus jemur 2 jam tadi siang, hausnya sampai sekarang. Jawab Helwa tanpa menoleh dan lanjut minum bobanya. Ahlan pergi ke kamar mandi, tak lama setelah itu keluar dengan wajah basah. Helwa, ayo sholat isya dulu. Bentar, nanggung nih. Balas Helwa. Helwa. Duh, iya, gak sabaran banget sih. Lagian biasanya paus kan sholat di masjid. Omel Helwa sambil mengambil mukenahnya. Wudu dulu sana. Perintah Ahlan. Lah, tadi maghrib kan udah.
protes Helwa. Itu sudah batal, tadi kita nggak sengaja saling bersentuhan. Ya, tapi tadi aku ngambil wudhunya 2 kali buat jaga-jaga takut batal. Kau ke Helwa. Ilmu fikih tidak sama dengan matematika Helwa. Tapi, ribet benar punya suami Ustadz. Gak di sekolah, gak di rumah, gak di kamar, digurui muluk. Dengan perasaan dongkol Helwa melangkah ke kamar mandi sambil menghentak-hentakan kakinya. Melihat itu Ahlan hanya tersenyum. Helwa degil namun gampang diatur menurut Ahlan. Selesai sholat dan berdoa, Ahlan menoleh pada Helwa yang ada di belakangnya, mengulurkan tangannya untuk disalim oleh Helwa. Helwa menyambut uluran Ahlan namun tiba-tiba ia urungka. Jangan paus, nanti kalau bersentuhan batal lagi wudunya. Ahlan tersenyum geli sambil mengusap-usap pucuk kepala Helwa yang masih berbalut mukena. Subuh masih lama lagi ya, nanti pun kamu bakalan tidur otomatis wudunya batal juga. Helwa langsung berohria sambil mencium tangan Ahlan yang disusul Ahlan mencium ubun-ubun kepala Helwa sambil membacakan suatu doa yang agak panjang. Setelah selesai, keduanya sama-sama terdiam sesaat, hingga akhirnya Ahlan buka suara. Helwa? Helwa mendongakkan kepalanya menatap Ahlan. Iya Ustadz. Lama tak ada jawaban. Ahlan menatap Helwa. Kamu cantik kalau pakai mukena. Masak sih Ustadz? Ahlan tersenyum iya. Berasa nggak mau dilepas deh mukenahnya. Helwa menangkup wajahnya sendiri dengan kedua tangannya sambil mengedip-ngedipkan matanya. Mau saran? Tawar Ahlan. Apa? Teruslah pakai jilbab seperti di sekolah. Helwa tampak berpikir tapi setelahnya langsung bilang oke. Kemana-mana terus LH pakai jilbab, keluar kamar juga biasakan. Karena di rumah ini ada yang tidak bisa lihat aurat kamu selain orang tua dan saudara-saudarimu, yaitu abang dan kakak ipar kamu. Jelas Ahlan. Kalau di dalam kamar Ustadz. Ahlan menghela nafas panjang, perlu penjelasan panjang lebar untuk memberi pengertian bab suami istri pada Helwa. Ikut denganku. Ahlan menarik tangan Helwa menuju kaca meja rias, membuka mukenahnya, lalu memasangkan jilbab yang tadi ia sempat ambil dalam tasnya. Ahlan begitu telaten memasang jilbab Helwa hingga hasilnya begitu rapi dan pas di wajah Helwa. Coba lihat dirimu di cermin. Ahlan menghadapkan Helwa ke kaca cermin. Kamu lebih cantik dengan berpenampilan seperti ini, puji Ahlan. Kau anggun dengan berjilbab, imbuh Ahlan. Pujian Ahlan entah kenapa menyusup banget ke hati Helwa, padahal ia sudah biasa menerima pujian-pujian atas kecantikan yang ia miliki. Selebeu. Malam ini Ahlan akan memenuhi undangan ceramah tablik akbar dari Ranjang